Di antara kisah-kisah menakjubkan yang tertulis dalam sejarah para nabi, ada satu kisah yang membuat manusia terdiam dan merenung lama. Kisah seorang lelaki yang mati selama 100 tahun, lalu dihidupkan kembali oleh Allah dalam keadaan utuh, seolah tidak pernah mati sama sekali. Dialah Nabi Uzair alaihissalam, seorang hamba yang soleh, ahli ibadah, dan penghafal Taurat yang menjadi saksi langsung atas kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali yang telah mati. Bayangkan sejenak, kau berjalan melewati reruntuhan kota yang sunyi. Dinding-dindingnya hancur, pepohonan kering tanpa daun, dan kehidupan seolah lenyap dari permukaan bumi. Kau berhenti di tengah kesunyian itu dan bertanya dalam hati, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri yang sudah mati seperti ini? Itulah yang pernah terlintas di hati Uzair, bukan sebagai bentuk keraguan, tetapi rasa takjub dan ingin memahami rahasia kebangkitan. Lalu Allah, dengan kuasanya yang tak terbatas, mematikan Uzair selama 100 tahun, dan setelah masa itu berlalu, menghidupkan kembali di tempat yang sama agar manusia mengetahui bahwa kebangkitan itu bukanlah dongeng, tapi kebenaran mutlak yang pasti terjadi. Ketika Uzair bangkit, dunia telah berubah. Negeri yang dulu hancur kini hidup kembali. Bangunan berdiri, manusia telah berganti generasi, bahkan tak ada seorang pun yang mengenalnya. Namun ketika ia berbicara, lidahnya fasih melantunkan ayat-ayat Taurat yang telah lama hilang dari ingatan manusia. Maka mereka pun berkata, Uzair adalah anak Allah. Ucapan yang kemudian diluruskan oleh wahyu, karena hanya Allah lah Tuhan yang hidup kekal dan tidak beranak. Kisah Nabi Uzair bukan sekadar kisah kebangkitan fisik, tapi cermin dari rahmat dan kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian. Ia menjadi bukti nyata bahwa Allah mampu menghidupkan kembali manusia setelah mati, sebagaimana Dia menghidupkan bumi setelah tandus. Dalam kisah ini terkandung pelajaran tentang iman, ilmu, kesabaran, dan hakikat waktu, bahwa 100 tahun di mata manusia hanyalah sekejap di sisi Allah. Melalui perjalanan Nabi Uzair, kita akan menyaksikan bagaimana Allah menyingkap rahasia waktu, memperlihatkan makna sejati dari hidup dan mati, dan menunjukkan bahwa setiap manusia kelak akan dibangkitkan sebagaimana Uzair dibangkitkan, untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Sang Pencipta. Maka, mari kita telusuri bersama kisah luar biasa ini. Sebuah kisah tentang lelaki yang tertidur dalam kematian selama 1 abad, lalu bangkit menyaksikan dunia yang telah berubah. Inilah kisah menakjubkan Nabi Uzair, lelaki yang dihidupkan kembali setelah 100 tahun. Beberapa abad setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel kembali terjerumus dalam masa-masa kegelapan. Mereka hidup di bawah bayang-bayang kehancuran, bukan karena musuh semata, tetapi karena mereka meninggalkan petunjuk Taurat yang dulu diturunkan untuk membimbing mereka. Kedurhakaan, kesombongan, dan cinta dunia membuat mereka jauh dari rahmat Allah. Negeri mereka porak-poranda, dan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan bangsa Babilonia di bawah kekuasaan Raja Bukhtan-Nasar atau Nebukadnezar. Dalam masa kehancuran itu, muncul seorang lelaki soleh dari kalangan mereka, Uzair alaihissalam. Ia dikenal sebagai ulama besar, ahli ibadah, dan penghafal kitab Taurat yang tersisa di dadanya. Wajahnya bercahaya karena ketakwaan, tutur katanya lembut namun penuh hikmah, dan hatinya senantiasa dipenuhi cinta kepada Allah. Uzair bukan hanya seorang alim, ia juga seorang pembimbing spiritual bagi kaumnya yang kehilangan arah. Kota Yerusalem pada masa itu telah hancur menjadi puing-puing. Kaum Bani Israel tercerai-berai, kitab Taurat lenyap, dan tempat ibadah berubah menjadi reruntuhan. Dalam keadaan itulah, Uzair sering berjalan seorang diri, memandangi kehancuran kotanya sambil merenung dalam-dalam. Bagaimana kaum ini bisa kembali bangkit
jika ilmu dan kitab suci telah lenyap dari mereka. Namun di balik kesedihan itu, Uzair memiliki keyakinan yang kuat. Ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan bumi ini sunyi dari orang-orang yang beriman. Ia terus mengajarkan sisa-sisa ilmu yang ia hafal, menulis ulang sebagian isi Taurat dari ingatan, dan menyeru kaumnya untuk bertaubat, serta kembali menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Suatu hari, dalam perjalanannya melewati reruntuhan kota yang dulunya megah, Uzair berhenti di depan sebuah kebun anggur yang telah mati. Dinding-dinding rumah di sekitarnya runtuh, genting berserakan, dan udara terasa berat oleh kesunyian. Ia membawa keledainya, beberapa buah dan sekeranjang makanan dan minuman. Ia duduk di bawah pohon yang gersang, memandangi pemandangan di hadapannya. Negeri yang dulu ramai kini sunyi tanpa kehidupan. Dengan nada lirih, ia berkata dalam hatinya, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini setelah ia mati? Ucapan itu bukanlah tanda keraguan, tetapi sebuah refleksi spiritual. Pertanyaan yang lahir dari rasa takjub terhadap kuasa Allah. Lalu Allah, dengan kehendaknya yang maha agung, memutuskan untuk menjadikan Uzair sebagai tanda kebesarannya bagi seluruh manusia. Pada hari itu, tanpa peringatan, Uzair tertidur dalam kematian. Keledainya mati di sampingnya. Makanan dan minumannya tetap berada di tempat, dan waktu seolah berhenti bagi dirinya. Namun sebelum peristiwa luar biasa itu, kehidupan Nabi Uzair telah menjadi teladan tentang keteguhan iman di tengah kehancuran umat. Ia tidak menyerah meski melihat bangsanya terpecah belah dan diliputi kesesatan. Ia terus mengajarkan bahwa kebangkitan spiritual selalu dimulai dari hati yang hidup, bukan dari kota yang megah. Uzair hidup dengan kesederhanaan, namun pikirannya tinggi. Ia tidak menimbun harta, tidak mengejar dunia, dan tidak terpengaruh oleh penguasa zolim. Siang hari ia mengajar dan memperbaiki moral Bani Israel. Malam hari ia bermunajat dalam sujud panjang. Orang-orang yang mengenalnya berkata, jika bukan karena Uzair, mungkin kita telah kehilangan seluruh ajaran Musa. Namun Allah memiliki rencana yang lebih besar untuknya. Sebuah rencana yang akan mengubah pandangan manusia tentang kehidupan, waktu, dan kebangkitan. Uzair akan tidur dalam kematian selama 100 tahun. Dan ketika bangkit, dunia telah berubah. Generasi telah berganti, dan namanya hampir terlupakan. Namun dari lisannya yang hidup kembali, Allah menurunkan kembali ayat-ayat Taurat yang telah hilang, menghidupkan ilmu, sebagaimana dia menghidupkan jasad. Demikianlah kehidupan Nabi Uzair sebelum kejadian ajaib itu. Seorang lelaki soleh yang hidup di masa kehancuran, berjuang mempertahankan cahaya wahyu di tengah kegelapan zaman. Dan ketika ia bertanya dengan penuh kekaguman, Allah menjadikan ia jawaban nyata atas rahasia kebangkitan. Hari itu tampak biasa. Langit cerah, matahari menyinari reruntuhan kota tua yang sunyi. Nabi Uzair duduk di bawah sebatang pohon kering. Keledainya beristirahat di sampingnya, dan di hadapannya ada sekeranjang buah anggur dan roti kering. Ia baru saja menyelesaikan zikir panjangnya, lalu memandang sekeliling, sebuah pemandangan yang memilukan. Kota suci Yerusalem yang dulu menjadi pusat ilmu dan ibadah, kini berubah menjadi hamparan batu, puing, dan debu. Di tengah keheningan itu, hati Uzair berbisik penuh takjub. Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini setelah ia mati? Ia tidak berkata dengan nada meragukan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang lahir dari keimanan mendalam. Dan pada saat itulah, Allah memperlihatkan kepadanya
keajaiban yang melampaui akal manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ataukah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri yang telah roboh atap-atapnya?" Dia berkata, "Bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Sejurus kemudian, mata Uzair terpejam. Napasnya berhenti. Waktu berhenti baginya, sementara dunia terus berjalan. Angin bertiup, musim berganti, generasi datang dan pergi, namun jasad Uzair tetap utuh di tempat itu, terlindung dari kehancuran dan waktu. 100 tahun berlalu, dan tubuhnya tetap sebagaimana saat ia tertidur. Makanan yang dibawanya pun tetap segar. Buah anggur itu tidak membusuk, roti tidak berjamur, dan airnya tetap jernih. Sebuah mukjizat yang menunjukkan bahwa ketetapan Allah mengalahkan hukum alam. Hingga datanglah waktu yang telah ditentukan oleh Allah. 100 tahun setelah kematiannya, Allah berkehendak untuk menghidupkannya kembali. Malaikat diperintah mendekat dan ruh Uzair dikembalikan ke jasadnya. Tiba-tiba matanya terbuka, tubuhnya bangkit, dan ia menatap langit dengan wajah kebingungan. "Berapa lama engkau telah tinggal dalam keadaan mati?" Suara malaikat itu bergema lembut mengguncang jiwanya. Uzair menjawab, "Aku tinggal sehari atau setengah hari." Malaikat itu berkata, "Bahkan engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah sedikit pun, dan lihatlah keledaimu." Uzair memandang sekeliling. Roti dan anggurnya masih utuh, segar seperti baru disiapkan. Namun ketika ia menoleh ke arah keledainya, ia terkejut. Yang tersisa hanyalah tulang belulang yang berserakan di tanah. Lalu Allah berfirman kepadanya untuk memperhatikan bagaimana dia akan menghidupkan makhluk yang telah mati. Tulang-tulang keledai itu mulai bergerak, satu demi satu bersatu, membentuk rangka sempurna. Kemudian Allah menumbuhkan daging di atas tulang-tulang itu, menyelimuti dengan kulit, dan akhirnya dengan izinnya, keledai itu hidup kembali di hadapan mata Uzair. Uzair terpana, matanya berlinang, tubuhnya bergetar menyaksikan kekuasaan Allah yang nyata di depan matanya. Ia pun bersujud, berkata lirih dengan penuh pengagungan, "Aku kini mengetahui dengan yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Sejak saat itu, Uzair menyadari bahwa waktu 100 tahun yang ia lalui hanyalah sekejap di sisi Allah. Ia menatap kota di sekelilingnya, semuanya telah berubah. Pohon-pohon tumbuh subur, rumah-rumah berdiri kembali, dan manusia hidup dengan wajah-wajah yang tak ia kenali. Generasi yang dulu ia kenal telah tiada. Yang ada kini adalah keturunan mereka. Uzair berjalan menuju kota dengan hati yang campur aduk antara keheranan dan rasa syukur. Ia mencari rumahnya, keluarganya, dan murid-muridnya dahulu. Namun tak seorang pun mengenalnya. Semua menganggapnya hanya seorang lelaki tua datang dari jauh. Sampai akhirnya ia bertemu dengan seorang perempuan tua yang buta dan lemah. Ia berkata kepada wanita itu, "Aku adalah Uzair." Wanita itu terdiam, lalu menangis. "Uzair, tapi Uzair telah meninggal 100 tahun yang lalu." Uzair pun berdoa kepada Allah agar memulihkan penglihatan wanita itu sebagai tanda. Dan dengan izinnya, wanita itu bisa melihat kembali dan ia berseru, "Demi Allah, engkau benar-benar Uzair." Berita tentang kembalinya Uzair pun menyebar. Kaum Bani Israel berbondong-bondong datang. Mereka mendengar ia membaca Taurat dengan hafalan yang sempurna, padahal kitab itu telah hilang berabad-abad. Maka mereka berkata dengan berlebihan, "Uzair adalah anak Allah."
Sebuah ucapan yang kemudian Allah bantah dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 30. Namun dari kisah inilah manusia belajar bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati, menundukkan waktu, dan menyingkap rahasia kehidupan yang tak mampu dijangkau oleh akal manusia. Setelah 100 tahun tidur dalam kematian, Uzair alaihissalam kini berjalan di tengah kota yang terasa asing baginya. Bangunan-bangunan baru berdiri di atas reruntuhan masa lampau, wajah-wajah yang ditemuinya tidak lagi ia kenal, dan bahasa mereka sedikit berbeda dari generasi sebelumnya. Ia merasa seperti orang yang hidup di dua dunia, masa lalu yang telah sirna, dan masa kini yang seolah menolak mengenalnya. Namun Allah telah menyiapkan sesuatu yang besar untuknya. Kehidupan Uzair bukan sekadar kebangkitan pribadi, tetapi tanda bagi seluruh umat Bani Israel bahwa Allah benar-benar mampu menghidupkan yang telah mati, baik jasad, hati, maupun umat yang telah kehilangan arah. Beberapa orang tua yang hidup di masa itu pernah mendengar dari nenek moyang mereka tentang seorang alim soleh bernama Uzair yang dahulu mengajarkan Taurat. Ketika mereka mendengar kabar bahwa Uzair telah kembali, banyak yang tidak percaya. Namun ketika mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Uzair membaca ayat-ayat Taurat dengan fasih, jelas, dan sempurna, hati mereka bergetar. Sebab, sejak kehancuran Yerusalem oleh Bukhtanassar, Taurat telah lenyap dari muka bumi. Tidak ada seorang pun yang mampu mengingat atau menuliskannya secara lengkap. Dan kini, di hadapan mereka, seorang lelaki tua yang tidak dikenali zaman telah membaca Taurat dari hafalannya, seakan kitab itu baru saja turun kembali dari langit. Uzair duduk di hadapan mereka. Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Ia melantunkan hukum-hukum Allah, kisah para nabi, dan petunjuk kehidupan yang telah hilang dari memori bangsa itu. Orang-orang menangis, sebagian berlutut, sebagian lain sujud penuh takjub. Mereka menyadari bahwa Allah telah mengembalikan cahaya yang padam dari tengah-tengah mereka, melalui lisan seorang nabi yang dihidupkan kembali. Namun sebagaimana sering terjadi dalam sejarah Bani Israel, rasa kagum mereka berubah menjadi sikap berlebihan. Sebagian dari mereka berkata, tidak mungkin seorang manusia bisa mengingat seluruh isi Taurat, kecuali ia memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Dan dari sanalah muncul ucapan yang keliru dan berbahaya. Uzair adalah anak Allah. Allah menegur mereka dengan keras dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Itu adalah ucapan mereka dengan mulut mereka sendiri. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Semoga Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka bisa berpaling dari kebenaran? Uzair sendiri sangat sedih mendengar ucapan itu. Ia berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, Wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah. Aku hanyalah hamba dan utusannya. Aku tidak membawa sesuatu dari diriku sendiri, melainkan apa yang Allah titipkan kepadaku. Dengan penuh kerendahan hati, ia menjelaskan bahwa apa yang terjadi padanya adalah ujian dan tanda kekuasaan Allah, bukan alasan untuk disembah. Namun sebagian dari mereka tetap keras kepala, menjadikan kisah Uzair sebagai pembenaran bagi keyakinan yang menyimpang. Mereka tidak memahami bahwa Allah menghidupkan Uzair bukan untuk diagungkan, tetapi agar manusia beriman kepada kebangkitan setelah mati. Meski begitu, banyak pula yang tersentuh oleh keajaiban itu. Keturunan Bani Israel yang telah jauh dari ajaran Tuhan
mulai kembali kepada iman. Masjid-masjid mereka kembali dipenuhi, doa dan ibadah kembali hidup, dan hukum-hukum Allah kembali ditegakkan. Uzair menjadi titik kebangkitan spiritual Bani Israel setelah kehancuran panjang. Malam-malamnya dipenuhi dengan sujud dan syukur. Siang harinya ia mengajar dan menulis ulang Taurat dari hafalan. Ia mengajarkan kembali kisah para nabi terdahulu, Musa, Harun, Yusha, dan Daud. Ia menanamkan kembali tauhid dalam hati generasi baru. Generasi yang tak lagi menyaksikan kejayaan leluhur mereka, tetapi kini menyaksikan kebesaran Allah melalui Uzair. Di antara kaumnya, Uzair menjadi simbol ilmu, kesabaran, dan kebangkitan. Ia hidup dengan penuh ketenangan dan menjadi saksi nyata atas rahmat Allah yang menghidupkan kembali hati-hati yang telah mati. Namun perjalanan hidupnya tidak berhenti di situ. Setelah mujizat besar itu, Uzair menghadapi tantangan baru, yaitu bagaimana menjaga agar umatnya tidak kembali menyimpang, dan bagaimana meneguhkan keimanan dalam hati yang mudah tergelincir oleh keajaiban dunia. Ia menyadari satu hal penting, bahwa mujizat tidak selalu membawa hidayah jika hati manusia tidak tunduk kepada kebenaran. Dan begitulah, meski Taurat telah kembali, meski ilmu telah hidup lagi, perjalanan dakwah Uzair masih panjang. Ia akan berhadapan dengan kaum yang masih keras kepala, dengan orang-orang yang memuja dirinya, dan dengan ujian-ujian yang lebih halus, yaitu ujian dari dalam jiwa manusia sendiri. Seiring berjalannya waktu, mujizat kebangkitan Nabi Uzair alaihissalam menyebar ke seluruh penjuru negeri. Bani Israel yang dahulu tercerai-berai, kini mulai bangkit. Rumah-rumah ibadah mereka diperbaiki, hukum Taurat ditegakkan kembali, dan suara doa kembali menggema di antara lembah dan bukit Yerusalem. Namun, di balik cahaya kebangkitan itu, awan gelap kesombongan mulai perlahan menutupi hati sebagian kaumnya. Awalnya, mereka begitu taat dan bersemangat. Mereka mengelilingi Uzair setiap hari, mendengarkan hikmah-hikmah dari lisannya, menulis ulang setiap ayat Taurat yang ia ajarkan, dan menitikan air mata karena rasa syukur. Namun setelah bertahun-tahun, iman mereka mulai pudar, digantikan oleh kebanggaan dan hawa nafsu. Sebagian dari mereka berkata, "Kitalah umat pilihan Allah, sebab Uzair telah dihidupkan di tengah-tengah kita." Sebagian lain bahkan mulai memuja Uzair berlebihan, menyanjungnya di luar batas, dan berkata dengan keyakinan yang menyimpang, Uzair adalah anak Allah. Ucapan itu menyakiti hati Nabi Uzair. Ia berdiri di hadapan mereka dan menegur dengan suara penuh ketegasan, "Wahai Bani Israel, janganlah kalian melampaui batas dalam urusan agama kalian. Aku hanyalah hamba Allah yang dihidupkan kembali, agar kalian beriman kepada hari kebangkitan. Jangan jadikan aku sesembahan, karena tiada Tuhan selain Allah." Namun, hati yang telah dikuasai oleh kebanggaan sulit menerima kebenaran. Mereka menjawab dengan sombong, "Wahai Uzair, tak ada manusia lain yang mampu menghafal Taurat kecuali dirimu. Maka pasti engkau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan." Uzair pun menangis. Ia sadar bahwa ujian setelah mujizat terkadang lebih berat daripada ujian sebelum mujizat. Umat yang diberi tanda-tanda kebesaran seringkali terpesona oleh keajaiban, tapi lupa kepada pencipta keajaiban itu. Ia kemudian berdoa dalam keheningan malam, "Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan padaku tanda kebangkitan-Mu, maka janganlah Engkau jadikan aku fitnah bagi kaumku. Ampunilah mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Namun,
Allah ingin menguji keikhlasan dan keteguhan Nabi Uzair. Sebagian pemimpin Bani Israel mulai merasa terusik oleh nasihat-nasihatnya yang keras. Mereka ingin mempertahankan kekuasaan dan kedudukan di mata rakyat. Maka mereka mulai menjauh dari Uzair, bahkan menebar fitnah bahwa ajarannya hanyalah cerita lama. Tapi Uzair tidak berhenti berdakwah. Ia terus berjalan dari satu perkampungan ke perkampungan lain, mengingatkan manusia agar tidak tertipu oleh dunia dan agar mengingat akhirat sebagaimana ia sendiri pernah mengalaminya. Kadang ia berdiri di tempat sunyi, menatap langit malam dan berkata kepada para muridnya, "Sesungguhnya kehidupan ini hanyalah pinjaman. Aku telah melihat sendiri bagaimana waktu 100 tahun hanyalah sekejap di sisi Allah. Maka jangan tertipu oleh umurmu. Harta dan kedudukan, semuanya akan berlalu." Namun, sebagaimana umat-umat terdahulu, hanya sedikit yang benar-benar mendengarkan. Sebagian besar kembali sibuk dengan urusan dunia, memperindah rumah, memperbanyak harta, dan lupa pada pesan yang dibawa Uzair. Padahal mereka telah melihat bukti nyata kebangkitan dengan mata kepala sendiri. Inilah paradoks manusia. Ketika dihadapkan pada mujizat, mereka takjub. Tapi setelah waktu berlalu, keajaiban itu dianggap biasa. Dan kesombongan kembali tumbuh dari tanah kealpaan. Dalam catatan sejarah, para ulama menyebut bahwa setelah wafatnya Uzair, Bani Israel kembali berselisih dan berpecah. Sebagian mengikuti ajaran tauhid yang murni. Sebagian lain tetap berpegang pada keyakinan sesat bahwa Uzair memiliki sifat ketuhanan. Ucapan itu kemudian diabadikan dalam Al-Quran agar umat Muhammad SAW mengambil pelajaran dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka sendiri. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir dahulu. Quran Surat At-Taubah ayat 30. Dari sinilah kita belajar bahwa iman bukanlah hasil dari melihat mujizat, tetapi dari hati yang tunduk kepada kebenaran. Uzair menjadi saksi hidup bahwa bahkan mujizat sebesar kebangkitan dari kematian pun tidak akan menumbuhkan iman pada hati yang sombong. Dan meskipun kaumnya berulang kali menyimpan, Uzair tidak pernah putus asa. Ia tetap mengajar, tetap berdoa, dan tetap memohon agar Allah tidak mencabut cahaya hidayah dari generasi yang datang setelahnya. Di penghujung hidupnya, Uzair menyaksikan bahwa sebagian kecil dari umatnya mulai kembali kepada tauhid. Ia menatap mereka dengan senyum damai, seolah berkata, "Jika satu hati saja bisa hidup karena dakwah ini, maka hidupku tidak sia-sia." Ia pun wafat dengan tenang, meninggalkan jejak yang abadi. Kisah seorang lelaki yang dihidupkan untuk menunjukkan makna kehidupan. Setelah bertahun-tahun berdakwah di tengah Bani Israel, Nabi Uzair alaihi salam menutup perjalanan hidupnya dengan penuh kemuliaan. Ia hidup dalam ketaatan kepada Allah, menyampaikan wahyu, membimbing umatnya menuju tauhid, dan menghidupkan kembali ajaran Taurat yang sempat hilang dari hati manusia. Namun, sebagaimana setiap makhluk hidup, waktunya pun tiba. Nabi Uzair wafat dengan tenang, meninggalkan umat yang sempat menyaksikan sendiri tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, kebangkitan setelah kematian. Dikisahkan dalam riwayat-riwayat lama, setelah Nabi Uzair wafat, Bani Israel menaruh rasa cinta dan penghormatan yang besar kepadanya. Mereka menganggap Uzair sebagai sosok yang luar biasa, bahkan sebagian dari mereka, dalam kesesatan dan kebodohannya, sampai berani mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Na'udzubillah. Ucapan ini diabadikan dalam firman Allah, "Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah." Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putra Allah. Shadaqallahul azim. Perkataan ini bukanlah ajaran Nabi Uzair,
melainkan kesalahan besar dari kaumnya setelah beliau wafat. Mereka terlalu memuliakan sang nabi hingga melampaui batas. Padahal Nabi Uzair sendiri adalah hamba Allah yang taat, tidak pernah mengajarkan hal semacam itu. Ia selalu mengingatkan kaumnya agar hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Namun demikian, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh umat manusia, bahwa ketika ilmu dan keimanan tidak dijaga, kebodohan dapat menuntun manusia pada kesesatan, bahkan terhadap nabi yang mereka cintai sendiri. Hikmah dari kisah Nabi Uzair. Kisah Nabi Uzair bukan sekedar kisah sejarah, melainkan cermin kekuasaan Allah yang nyata. Ada beberapa hikmah besar yang dapat kita ambil dari perjalanan beliau. 1. Kekuasaan Allah atas kehidupan dan kematian. Allah mampu menghidupkan siapapun yang telah mati kapanpun ia kehendaki. Kebangkitan Uzair setelah 100 tahun adalah bukti nyata bagi mereka yang meragukan hari akhir. 2. Ilmu adalah cahaya yang harus dijaga. Ketika Bani Israel kehilangan Taurat, mereka tersesat. Namun ketika Allah mengembalikannya melalui Uzair, mereka mendapatkan petunjuk kembali. Ini menunjukkan betapa berharganya ilmu wahyu dalam menjaga kemurnian iman. 3. Jangan berlebihan dalam memuliakan manusia. Sebagian Bani Israel menyimpang karena memuja nabinya secara berlebihan. Padahal, Nabi adalah hamba Allah yang mulia, bukan Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi seluruh umat agar menjaga keseimbangan antara cinta dan tauhid. Kebangkitan Uzair sebagai isyarat kehidupan kembali setelah mati. Kisah ini adalah tanda bahwa kelak seluruh manusia pun akan dibangkitkan pada hari kiamat. Allah berfirman dalam kisah Uzair, "Demikianlah kami perlihatkan kepadamu tanda-tanda kebangkitan, agar engkau mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Setiap ujian menyimpan rahmat di baliknya. Kehancuran, keterasingan, bahkan kematian bukanlah akhir. Dalam takdir Allah, semua itu bisa menjadi awal dari kehidupan baru, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Uzair telah menjadi saksi hidup dari rahasia besar kehidupan dan kematian. Ia menyaksikan dunia yang berubah dalam sekejap, kaumnya yang bangkit dari kehancuran, dan bagaimana ilmu Allah menuntun manusia kembali pada cahaya. Kini, kisah itu tersisa untuk kita renungkan, bahwa sehebat apapun manusia, ia hanyalah makhluk fana yang akan kembali kepada Allah. Tapi siapapun yang beriman, berilmu dan sabar dalam dakwah, akan Allah muliakan dengan kehidupan yang lebih tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, jadikanlah kisah Nabi Uzair sebagai pengingat bahwa iman sejati bukan hanya percaya kepada Allah ketika hidup, tapi juga yakin kepadanya bahkan di saat kematian.